Meski harus dihukum diskualifikasi karena melanggar regulasi plank floor yang terkikis terlalu banyak, namun harus diakui jika Mercedes tampil sangat mengesankan sepanjang GP Amerika Serikat. Lewis Hamilton cuma finish 2,2 detik di belakang Max Verstappen, dan seandainya saja Mercedes tidak overthinking dengan stay out terlalu lama serta pit stopnya tidak lamban, maka Hamilton mungkin punya kesempatan yang lebih bagus di akhir balapan untuk mengejar pembalap Red Bull tersebut. GP Amerika Serikat mungkin bisa dibilang merupakan balapan di mana Mercedes paling kompetitif sepanjang musim ini. Karena sepanjang akhir pekan, Hamilton juga bisa konsisten di barisan top 3 dan kecepatannya bisa menyamai Max Verstappen ketika balapan. Lonjakan performa yang dibuat Mercedes di Austin juga bukan datang begitu saja dari langit. Mereka lagi-lagi mengeluarkan upgrade besar di bagian floor, yang kemungkinan besar merupakan upgrade besar pamungkas di musim 2023. Upgrade ini jelas bertujuan untuk mengejar perbaikan performa bagi mobil W14, yang meskipun sudah merombak desain sidepodnya, tapi masih memiliki banyak permasalahan, seperti kurangnya downforce belakang, yang sebabkan pembalapnya mudah alami oversteer dan kurang percaya diri di tikungan. Di Austin, Mercedes mencoba untuk menyelesaikan problem tersebut dengan modifikasi besar di bagian floor yang didefinisikan oleh Direktur Engineering Team, Andrew Shovlin, sebagai upgrade yang Mercedes harapkan di W14. Di video yang lalu kami sudah mention jika Mercedes harus meniru pendekatan yang dilakukan oleh McLaren dengan fokus di area underfloor untuk memprioritaskan penguatan di area downforce belakang. Hal inilah yang dilakukan Mercedes di upgrade terbarunya. Ada dua bagian yang dirombak, yaitu di area floor body dan di bagian pinggir floor. Area floor body meliputi dari bagian leading edge atau area terdepan dari floor yang mengalir ke bawah. Jika dibandingkan dari spek terdahulu, Mercedes di sini terlihat menaikkan bagian leading edge dan ada perbedaan desain geometri dari body floor, terutama di benjolan side impact structure. Fokus Mercedes adalah dengan leading edge yang tambah tinggi, itu bisa menambah volume dari airflow yang masuk ke terowongan bawah atau underfloor. Semakin banyak volume airflow yang masuk, tentunya bisa meningkatkan downforce yang diproduksi di mobil. Perubahan geometri di body floor menunjukkan kalau Mercedes juga merombak bentuk atau desain di underfloor untuk memperbagus manajemen airflow di sana. Pengorbanannya adalah dengan naiknya ketinggian leading edge, maka aliran angin yang mengalir di bagian atas floor jadi tidak sebanyak spek sebelumnya. Tetapi, hal itu bisa diatasi Mercedes dengan modifikasi di bagian bukaan atau separator di bagian pinggir floor yang sekilas nampak mirip dengan desain milik McLaren, meskipun dengan jumlah winglet yang lebih sedikit. Fungsi separator ini selain untuk menyeimbangkan airflow antara bagian atas dan bawah floor, tapi berfungsi juga untuk memperbaiki distribusi downforce, terutama di bagian belakang yang jadi inti masalah di mobil Mercedes. Meskipun secara garis besar, Mercedes hanya memberikan dua elemen floor baru, tapi cakupan performa yang digapai oleh tim bisa mempengaruhi overall downforce dari mobil. Dan hal itulah yang kita lihat dari peningkatan performa Lewis Hamilton di GP Amerika Serikat kemarin. Mercedes yang biasanya keteteran di tikungan cepat memang belum bisa menyaingi tim seperti Red Bull dan bahkan Ferrari yang juga kompetitif kemarin. Tetapi kecepatan mereka jauh lebih bagus ketimbang Suzuka dan setidaknya bisa mengungguli McLaren di sektor pertama. Sinyal positif terlihat dengan Mercedes yang bisa jadi mobil tercepat di sektor kedua. Padahal mobil mereka memiliki drag yang cukup besar dan menempati posisi dua terbawah dari data top speed di lurusan. Hal itu karena keunggulan Mercedes dari segi traksi di tikungan 9 dan 2 tikungan lambat di sebelum serta sesudah lurusan panjang. Jadi kelemahan di top speed bisa tertutupi dengan traksi dan tikungan low speed tersebut. Di sektor terakhir, Hamilton meski cuma di posisi keempat tercepat, namun jaraknya tak terlalu jauh dari pembalap lain di depannya. Pembalap Inggris ini mengatakan jika sebenarnya karakteristik mobilnya sama dengan spek sebelumnya, namun bedanya adalah level performanya yang meningkat di semua aspek, dan itu menambah kepercayaan dirinya ketika melibas tikungan di kota. Hamilton bahkan mengklaim jika floor baru di Austin kemarin merupakan upgrade dengan lonjakan performa paling signifikan yang ia rasakan selama 2 tahun terakhir. Dan meskipun George Russell kesulitan dengan upgrade barunya karena aspal sirkuit yang bergelombang, namun dia juga memberi konfirmasi jika performa Mercedes alami kemajuan. Apa yang dialami Mercedes ini sama seperti McLaren, di mana peningkatan performa di mobil memang tidak mengubah karakteristiknya secara keseluruhan. Tetapi level kecepatan di setiap aspek mobil mengalami peningkatan positif dan mendongkrak hasil maksimal yang bisa diraih oleh kedua pembalapnya.
Satu hal yang perlu diperhatikan dari upgrade baru Mercedes ini adalah adanya kemungkinan kalau kenaikan performa di GP Amerika kemarin bisa jadi misleading dan lagi-lagi memberikan harapan palsu karena kondisi-kondisi spesifik yang terjadi selama balapan. Red Bull harus diakui tidak dalam performa terbaiknya karena aspal kota yang bergelombang memaksa tim untuk menaikkan ketinggian floor RB19 dan sedikit mempengaruhi performanya. Apalagi ketika balapan, Max Verstappen berkali-kali mengeluhkan soal kondisi remnya yang tidak optimal, terutama di stint terakhir, di mana Verstappen memilih untuk menjaga kecepatannya untuk merawat rem sampai finish. Setelah balapan, Hamilton dihukum diskualifikasi karena masalah legalitas plank, yang diduga karena settingan mobil terlalu rendah dan terlalu menempel aspal untuk mengejar performa di sirkuit. Meski masih penuh tanda tanya dan didiskualifikasi, Hamilton dan Toto Wolff tidak peduli dengan itu dan merasa optimis dengan upgrade barunya. Masalah legalitas plank yang dialami Hamilton tidak perlu dikhawatirkan berlebihan, karena kemungkinan besar hal itu terjadi karena faktor sirkuit kota yang sangat bergelombang dan sprint weekend yang membuat tim tak punya cukup waktu untuk mengevaluasi settingan mobil. Apalagi fakta jika Charles Leclerc juga ikut didiskualifikasi, menimbulkan asumsi jika seandainya pengecekan dilakukan secara menyeluruh dan tidak secara acak, maka akan banyak pembalap yang ikut kena hukuman. Sirkuit-sirkuit dengan aspal ekstrim seperti kota juga cuma 1 atau 2 saja di F1, dan dengan kondisi yang lebih baik, Mercedes pastinya bisa mengatasi hal tersebut. Selain itu, peningkatan performa yang dibuat Mercedes juga sangat jelas di tikungan cepat dengan perbaikan downforce belakang yang sudah dilakukan. Di mana mereka sebelumnya bisa sangat kesulitan di Suzuka, tetapi kali ini mereka bisa bersaing dengan tim-tim papan atas lainnya. Upgrade floor di Amerika adalah bagian dari peningkatan pemahaman Mercedes untuk memutuskan soal konsep apa yang akan dipakai di mobil W15 tahun depan. 4 balapan tersisa akan dimanfaatkan untuk mengetahui apakah upgrade tersebut bekerja secara konsisten atau tidak, dan apa saja yang perlu diperbaiki. GP Meksiko seharusnya jadi peluang yang besar bagi Mercedes untuk kembali tampil kompetitif karena karakter sirkuitnya yang high downforce dan memiliki banyak tikungan lambat. GP Brazil juga membuka kemungkinan bagi tim untuk ulangi prestasinya tahun lalu dengan membuka puasa kemenangannya musim ini. Yang jelas adalah Mercedes tidak boleh terbuai begitu saja dengan lonjakan performa di Austin. Akhir tahun lalu, mereka juga mengalami hal yang sama di seri balapan benua Amerika dan kemudian memutuskan untuk mempertahankan konsep zero pot yang ternyata malah makin gagal. Kali ini Mercedes mempunyai pengetahuan dan pemahaman lebih banyak terhadap regulasi ground effect daripada tahun lalu. Mereka sudah tahu apa kelemahan fundamental dari mobilnya dan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa kompetitif di barisan depan. Sekarang tinggal bagaimana Mercedes melanjutkan momentum ini dan memakai 4 balapan tersisa sebagai bahan evaluasi untuk memaksimalkan eksekusinya terhadap mobil 2024 nanti. Dan yang terpenting adalah semoga tidak salah konsep lagi. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.